Wana-wana Rimawasti Kaing Iwang Pangdati Awon. Sampai tiba-tiba kakeknya ini menangis sesenggukan sampai pundaknya ini terlihat bergoyang-goyang, berguncang-guncang, dan dia menoleh ke arah Tormanto, dan Tormanto melihat mukanya masih dipenuhi dengan kapok, begitu juga hidungnya. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, semoga terhibur dan mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita kali ini dialami oleh Tormanto dan kejadiannya sudah cukup lama. Ini diceritakan oleh subscriber ya. Kejadiannya sekitar tahun 80-an akhir, dan ketika itu Tormanto usianya masih sekitar 5 tahun dan dia tinggal di daerah Ponorogo pada masa kecilnya itu ya. Kalau sekarang dia di Kalimantan. Nah, kejadiannya Tormanto ini memiliki kakek yang sangat akrab dengan dia. Jadi boleh dibilang Tormanto ini cucu kesayangan kakek tersebut yang dia manggilnya Mbah Kong ya. Dan Tormanto juga sangat terikat dengan kakeknya itu. Jadi selalu bersama kakeknya terus ya, kemana-mana bersama kakeknya, jalan-jalan bersama kakeknya, dan lain sebagainya. Nah, kakeknya ini memiliki kebiasaan yang unik, atau sebenarnya bukan unik ya, tapi mungkin rata-rata kakek-kakek di zaman itu seperti itu kebiasaannya. Jadi membawa radio, kemana-mana membawa radio. Nanti kalau siang dia biasanya melepasi baterai radionya, lalu menjemurnya, dan kalau malam dia memasangnya lagi dan mendengarkan radio tersebut, bahkan sering sampai pagi ya. Biasanya mendengarkan ketika itu acara wayang dan lain sebagainya. Nah, suatu hari Tormanto ini dibawa jalan-jalan oleh pamannya. Dia jalan-jalan bersama pamannya dari pagi sampai menjelang sore, dan ketika dia pulang, dia mendapati kakeknya sudah tidak ada di rumah tersebut. Kemungkinan saat itu Tormanto sengaja dibawa oleh pamannya karena kakeknya ketika itu entah mau kemana atau ada apa, sehingga dikhawatirkan ketika kakeknya pergi ini Tormanto
akan menangis dan lain sebagainya ya. Jadi sengaja dibawa pergi dulu Tormantonya, dan kakeknya pergi, baru Tormanto pulang. Dan ketika itu Tormanto pun bertanya-tanya di mana kakeknya ke orang tuanya ya, karena dia tidak melihat kakeknya sama sekali. Dan orang tuanya pun mengatakan kalau kakeknya saat itu sedang pergi, dan nanti ditunggu saja beberapa hari, mungkin sudah pulang, kata orang tua Tormanto ketika itu. Nah, Tormanto pun sering menunggu kakeknya ya, sering duduk di teras, kadang melamun menunggu kakeknya, tapi kakeknya tidak datang-datang. Sampai di suatu siang, beberapa hari kemudian, ketika itu Tormanto antara sadar dan setengah tidak sadar, atau setengah di alam mimpi tapi seperti kenyataan. Di kamarnya dia melihat kakeknya sedang duduk di dekat jendela. Jadi di kamar Tormanto itu di dekat jendela ada meja, ada kursi. Kamarnya kan lumayan luas ketika itu, sangat luas. Di situ ada ranjangnya, ada meja, ada kursi. Nah, di situ dia melihat kakeknya duduk di kursi tersebut sambil menatap ke arah jendela. Jadi memunggungi Tormanto sambil membawa radionya ya. Nah, saat itu di ruangan itu, di kamar itu sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya Tormanto saja. Dan kondisinya lumayan remang-remang ketika itu. Dan Tormanto pun merasa senang ya melihat kakeknya ada di dekat jendela ini. Tormanto pun memanggil-manggil kakeknya tersebut. Jadi Tormanto ini kalau memanggil kakeknya itu Mbah Kung ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia Mbah Kung itu atau Mbah Kakung itu kakek laki-laki. Jadi Tormanto ketika itu memanggil Kung, Mbah Kung, seperti itu ya, sampai berkali-kali, tapi kakeknya ini tidak peduli sama sekali. Tidak seperti biasanya langsung mendatangi Tormanto, menggendongnya atau seperti apa ya, langsung tertawa-tawa. Tapi ketika itu kakeknya hanya diam terus dan membelakangi Tormanto sambil memutar-mutar tunnel di radionya sambil seperti melamun menatap ke arah jendela. Dan Tormanto pun terus memanggilnya ya. Ketika itu Tormanto tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menatap kakeknya dan terus memanggilnya. Nah, setelah beberapa kali dipanggil di siang tersebut, akhirnya kakeknya ini menoleh. Tetapi ketika menoleh, Tormanto melihat muka kakeknya ini penuh dengan kapas ya, penuh dengan kapas. Hidungnya juga ada kapasnya dan mukanya sangat pucat, dan di beberapa bagian tubuhnya itu ada keluar seperti bercak-bercak darah ya. Dan ketika itu pun Tormanto langsung berteriak-teriak ya, memanggil bapaknya, Pak, Pak, lalu memanggil ibunya agar menolong kakeknya ini, karena dia melihat kakeknya ini sepertinya terluka, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya karena ketika itu dia ketindihan ya. Sampai beberapa saat kemudian dia dibangunkan oleh bapaknya. Dan ketika dia terbangun, dia langsung menanyakan ya, di mana kakeknya? Apa kakeknya sudah pulang? Kayaknya kakeknya sakit, kata Tormanto ketika itu. Dan orang tuanya mengatakan, oh kakeknya belum pulang, ditunggu saja, kakeknya tidak apa-apa, kata bapaknya ketika itu. Nah, ketika itu Tormanto hanya diam ya, mendengar jawaban tersebut, dan kembali ke depan rumahnya sambil melihat-lihat jalan ya.
menunggu kakeknya pulang. Dia terus kepikiran ketika itu, walaupun usianya masih kecil ya, sekitar 5 tahunan. Nah, di malam harinya Tormanto kembali terbangun sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Dia mendengar ada suara radio di kamar kakeknya, dan suara wayang ya, acara wayang yang sangat terkenal di saat itu. Biasanya memang ketika itu di malam-malam seperti itu sering ada acara wayang ya sampai pagi, yang biasa juga didengar kakeknya. Nah, dia mendengar ada suara wayang tersebut di kamar kakeknya, dan dia pun langsung terbangun. Wah, kakeknya sudah pulang, seperti itu ya pikir Tormanto ketika itu. Dia pun langsung turun dari ranjangnya dan pergi ke kamar kakeknya. Nah, di situ Tormanto melihat kakeknya sedang diam di kamarnya. Biasanya dia tidur, tapi sambil mendengar suara radio. Biasanya kakeknya ini tidur ya kalau malam. Nah, ketika itu dia hanya duduk di ranjangnya sambil mendengarkan, sambil membawa radio dan memutar-mutar acara di radio tersebut. Nah, ketika itu Tormanto langsung memanggil kakeknya tersebut, tapi kakeknya tidak menanggapi sama sekali. Dia hanya diam sambil menunduk, sambil seperti biasa memegang tunnel di HP-nya, di radionya ya, sambil sesekali memutar-mutar volumenya dan tidak memedulikan Tormanto sama sekali. Dan Tormanto pun masih terus memanggil ya, Mbah Kung, sampai tiba-tiba kakeknya ini menangis sesenggukan ya, sampai pundaknya ini terlihat bergoyang-goyang ya, berguncang-guncang, dan dia menoleh ke arah Tormanto, dan Tormanto melihat mukanya masih dipenuhi dengan kapok, begitu juga hidungnya, dan beberapa badannya keluar bercak darah, dan mukanya sangat pucat, walaupun hanya diterangi lampu bukan lampu ya, apa namanya, jadi di rumah Tormanto ini kalau malam biasanya ditaruh lampu minyak ya, di kamar-kamarnya, di ruang tengahnya. Nah, ketika itu Tormanto pun langsung memanggil-manggil bapaknya ya, langsung lari membangunkan bapaknya, ibunya, dan mengatakan kakeknya lagi sakit dan sudah pulang di kamarnya. Nah, ketika itu bapaknya dan ibunya langsung bangun dan melihat ke kamar kakeknya tersebut, kakeknya Tormanto. Tetapi ternyata di situ tidak ada siapa-siapa ya. Dan ketika itu mereka mengajak Tormanto untuk kembali ke kamar dan tidur. Nah, besoknya ada beberapa orang datang ke rumah Tormanto dan ngobrol-ngobrol yang terlihat lumayan serius dengan bapak dan ibunya Tormanto. Lalu beberapa orang yang lain juga datang, dan ketika itu Tormanto diungsikan atau dibawa pamannya ke rumahnya, dan di rumahnya Tormanto ketika itu ramai orang datang, dan Tormanto tidak tahu ada acara apa di rumahnya sampai beberapa hari dia menginap di rumah pamannya. Nah, beberapa hari kemudian dia kembali pulang ke rumahnya dan beraktivitas seperti biasanya. Sesekali
Turmanto juga masih menanyakan kakeknya ya kok belum pulang-pulang, dan ketika itu orang tuanya hanya menjawab kalau kakeknya lagi pergi jauh ya, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menjawab, oh Mbah Kong lagi pergi jauh, kata orang tuanya. Nah, di suatu malam Turmanto kembali mendengar suara radio di kamar kakeknya, dan dia pun langsung terbangun dan menepuk-nepuk badan orang tuanya ya. Itu Mbah sudah pulang, kata Turmanto ketika itu. Ada suara radionya, dan dia pun langsung turun dan pergi ke ke kamar kakeknya tersebut. Tapi Turmanto tidak mendapati siapapun di kamar tersebut, lalu menangis dan kembali ke orang tuanya, yang ketika itu orang tuanya terlihat bingung ya mendengar cerita dari Turmanto ini. Sambil berpandangan, dan Turmanto terus menangis minta dicarikan kakeknya, karena kakeknya pasti sudah pulang, karena dia kakeknya mendengarkan radionya ya yang ditaruh di kamar tersebut, di kamarnya. Nah, orang tuanya ketika itu tidak menjawab apa-apa dan menyuruh Turmanto tidur. Hampir setiap hari Turmanto mengalami seperti itu ya, jadi mendengar ada suara radio di kamar kakeknya, lalu dia mendatangi kamar tersebut dan tidak ada siapa-siapa. Lalu dia pun menceritakan ke orang tuanya, merengek-rengek, kakeknya sebenarnya di mana, kok tidak pulang-pulang, tapi kok sering mendengar kakeknya mendengarkan radio di kamarnya. Sampai akhirnya orang tuanya ini mengajak keluarganya untuk transmigrasi ke Kalimantan. Jadi ketika itu mereka bertransmigrasi ke Kalimantan dan pindah di sana sampai beberapa tahun ya, sekitar 5 atau 6 tahun. Ketika itu usia Turmanto sekitar 5 atau 6 tahun, dan mereka selama itu tidak pernah mudik atau pulang ke Jawa. Nah, ketika itu mereka mudik ya, di usia Turmanto sekitar 10 tahun atau 11 tahun itu mereka mudik pulang ke Jawa. Dan ketika itu Turmanto sudah lupa dengan kakeknya. Nah, sampai di Jawa itu dia melihat rumahnya itu sudah sangat kotor, terbengkalai, dan ketika itu dia baru teringat dengan kakeknya. Loh, kakeknya di mana, kok rumahnya tidak dia ngurus, kok kotor seperti itu, seperti tidak ada yang ninggali sama sekali. Dan akhirnya mereka pun bersih-bersih. Setelah bersih-bersih mereka makan-makan bersama dengan keluarga yang lain ya, pamannya, Pak D-nya, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ayahnya ini baru bercerita kalau sebenarnya kakeknya itu sudah meninggal. Karena kan Turmanto ketika itu sudah dipikir orang tuanya sudah lupa dengan kakeknya ya, karena sudah tidak pernah menanyakan lagi selama di Kalimantan, dan usianya juga sudah lumayan besar, sudah 10 tahun 11 tahun. Jadi diceritakan kalau kakeknya itu sebenarnya sudah meninggal ketika Turmanto sering melihat kakeknya waktu kecil dulu. Itu sebenarnya kakeknya sudah meninggal. Dia ketika itu pergi jadi kuli bangunan ya, jadi ikut mandor yang ada di kampung tersebut, bekerja membangun bangunan di Surabaya. Dan di suatu siang dia sedang istirahat sambil mendengarkan radio, dia tertimbun tembok bangunan yang rapuh dan meninggal. Nah, mendengar ini Turmanto pun baru menyadari bahwa selama ini yang dia lihat atau yang dia dengar itu
mungkin bukan kenyataan ya, karena kakeknya sudah meninggal dan itu mungkin sejenis jin koren kakeknya atau seperti apa, yang jelas jin koren ya. Nah, di malam harinya Turmanto masih mengalami hal yang sama. Di tengah malam ketika dia terbangun, dia mendengar sayup-sayup ada suara orang seperti menyalakan radio di kamar kakeknya. Nah, kadang-kadang setengah sadar dan setengah tertidur dan setengah tersadar, dia mendengar suara ini kadang-kadang berubah seperti suara orang menangis ya, suara radionya. Kadang seperti orang berteriak-teriak, kadang seperti suara memanggil-manggil Turmanto, kadang berubah seperti suara orang ramai dan lain sebagainya. Suara radio seperti berubah-ubah di telinga Turmanto, dan biasanya Turmanto tidak bangun ya, tidak bisa bangun dan tetap tidur ketika itu, karena dia juga sudah tahu kalau kakaknya sudah meninggal. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian mereka kembali ke Kalimantan dan Turmanto tidak mengalami hal seperti itu lagi. Nah, wallahu alam ya, kejadiannya seperti apa ini hanya cerita dari orang yang tidak terlalu perlu dipercaya. Mungkin ini juga yang awal tadi mungkin jin koren atau seperti apa yang ingin menyampaikan sesuatu ke Turmanto, atau mungkin bahkan untuk menggoda manusia ya. Dan yang terakhir, Turmanto sering mendengar suara-suara seperti radio, seperti orang berteriak atau seperti apa, itu biasanya kadang-kadang memang terjadi pada anak-anak. Saya sendiri juga sering seperti itu ya waktu kecil ya. Jadi ketika menjelang tidur itu suara diesel. Jadi zaman dulu waktu saya kecil itu masih pakai diesel ya listriknya. Itu kadang suara dieselnya ini bisa berubah jadi suara orang berteriak-teriak, kadang berubah seperti orang menangis, meraung-raung, kadang seperti suara orang memanggil-manggil ya. Entah itu karena apa, atau karena gangguan jin atau karena mental atau pikiran manusia ketika itu. Wallahu alam. Semoga bisa memberikan manfaat dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.